Hai Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, kali ini saya akan menyambangi sahabat saya sebagai seorang pemain wayang putehi dari kota Semarang adalah Mas Leo. Seperti apa obrolan santai, keseruan berbincang-bincang dengan Mas Leo, biar nanti Mas Leo menceritakan pengalaman dan perjalanannya menjadi seorang seniman wayang putih. Jangan kemana-mana, terus ikuti saya, dan jangan lupa sebelumnya like, comment, share channel Gubuk Inovatif biar kita lebih bersemangat dan sumangga. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, saya Yopi dari Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Putehi. Sekarang saya sudah bersama dengan ini regenerasi baru wayang putehi dari kota Semarang adalah Mas Leo. Dengan adanya Mas Leo, Museum Gubuk Wayang mengucapkan banyak terima kasih, dan dari sinilah nanti Sobat Budaya akan lebih jauh mengenal, banyak tahu cerita-cerita maupun pengalaman dari pemain-pemain wayang putih di seluruh Nusantara. Apa kabarnya Mas Leo? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Ini kita sudah lama juga nggak ketemu ya Mas Leo ya. Benar. Istilahnya kurang lebih ada 6-7 tahun ya. 6-7 tahun. Mungkin sebelum corona itu ada, kita sudah belum ketemu juga kan. Iya. Sekarang sudah tahun 2024. 24. Dan Sobat Budaya, boleh diketahui Mas Leo ini berasal dari kota Semarang dan juga masih cucu dari seorang dalang almarhum Bapak Bambang Sutrisno ya. Iya. Sering dikenal Engkong Ciangwat, juga seorang dalang. Nah, Mas Leo, sesuai dari acara kita Sambang Konco, saya mewakili Museum Gubuk Wayang sudah menyambangi beberapa teman-teman di berbagai kota dengan tujuan ingin mengupas biar nanti Mas Leo bercerita pengalaman menjadi seorang pemain wayang putehi. Nah, Mas Leo boleh diceritakan dari tahun berapa ini Mas Leo sudah mulai mengenal wayang putehi? Monggo. Gini Mas Yopi, kalau saya menekuni wayang dulu ikut kakek saya ya, almarhum. Itu kalau tahun berapa saya kurang tahu, cuman saya dulu posisinya tuh masih sekolah. Masih sekolah? Ya, di sekolah dasar kelas 3. Kelas 3? Ya, kecil itu di dekat rumah, dekat sekolahan kan itu ada kelenteng. Kelenteng apa? Taikaksi. Oh, di kota Semarang? Ya, Taikaksi Semarang. Ya, kakek saya kan dulu dalang di situ. Saya selalu diajak. Nah, akhirnya setelah saya kelas 5 SD, saya mulai keluar kota. Keluar kota? Iya. Maksudnya keluar kota itu lanjutkan sekolah apa main wayang? Main wayang. Oh, main wayang. Nah, sekolahnya putus. Oh, tidak lanjut? Tidak lanjut. Terus? Saya pertama main di luar kota itu di Welahan. Di Welahan, Jawa Tengah? Jawa Tengah. Ikut dalangnya? Ikut dalang kakek saya. Oh, Engkong Ciangwat juga? Iya. Terus? Saya, nah itu sampai lama berlamaan sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Cuma kisaran tahunnya kurang lebih ya lupa gitu ya istilahnya. Lah, ya. Mas Leo, pertama kali ikut Engkong Ciangwat di Welahan itu ya, Jawa Tengah. Itu Mas Leo itu apa peranannya? Pegang alat atau pegang wayang? Saya pegang wayang. Oh, jadi asisten dulu ya? Ya, dari Jiju. Betul. Itu saya lama sih ya, beberapa tahun itu jadi Jiju. Akhirnya di Semarang saya tuh belajar dongko. Tambur. Ya. Itu yang belajar itu ya termasuk masih keluarga saya. Dari Semarang. Enggak, namanya siapa? Namanya tuh Kolingsan. Itu kalau panggilannya orang wayang tuh
Om Brojol. Oh, Om Brojol, ya Ya, pernah dengar saya. Itu dulu saya dipelajarin Pegang pegang tambur. tambur sama dia. Iya. Setelah itu juga saya dipelajari sama Kocuyang. Oh, Kocuyang. Ya, Oh. jadi gurunya banyak lah. Iya, gitu. iya. Nah, Mas Leo tadi sudah bercerita awal dari belajar wayang dari Welan Ya. dan sampai pegang tambur. Nah, Ya. untuk sampai sekarang sudahkah ada ini kemajuan untuk pegang gembreng atau pegang siolo sambil trompet atau mengarah ke perdalangan kan karena kan Mas Leo ini juga termasuk regenerasi di dunia wayang gitu loh. Betul. Barangkali ada niatan untuk ke arah dalang atau pernah sudah dalang sebelumnya? Kalau saya ini masih proses ya. Proses, masih ya betul. Bagian pemegang tualu. Pegang tualu. Ya, pegang gembreng itu masih proses sama belajar Alat perkusinya musik. itu ya. Memang sudah menjadi seolah-olah seperti kewajiban ya kalau kita pegang gembreng harus disertai bisa main musik seperti erhu atau sulit segala macam atau sanjen juga. Ya. Itu memang sudah seperti peraturan ya Mas Leo di dunia perputaian. Jadi sobat budaya memang istilahnya dalam setiap para penabuh atau panja itu kalau dia sudah pegang porsinya masing-masing berharap juga menyesuaikan dengan porsinya itu seperti kalau di Siolo Tengci itu paling tidak harus bisa trompet pegang yana, kalau pegang gembreng paling tidak harus bisa erhu atau sansen lah minimalis untuk membantu permainan di ini panggung. Nah, Mas Leo dari mulai belajar wayang potehi sampai sekarang bisa diceritakan pernah ikut dalang siapa saja Mas Leo? Kalau saya awal mula ya dari kakek saya dari Engkong Wat itu. Terus Pak Tio. Pak Tionggi, almarhum itu saya pernah ikut di Sukabumi. Oh iya. Itu setelah itu saya ikut Pak Widodo. Pak Widodo dari Jombang. Ya, setelah itu saya ikut Pak Subur. Pak Subur dari Surabaya. Surabaya ya itu. Setelah itu dari Pak Keke. Pak Keke juga dari Surabaya. Ya, itu terus sama Pak Mujiono. Pak Mujiono dari Surabaya. Ya. Berarti sudah banyak mengikuti dalang-dalang ya, banyak ya. Nah, jadi Mas Leo ini sudah banyak mengikuti para dalang-dalang senior ya Mas Leo. Betul. Nah, itulah keuntungan bagi Mas Leo sudah banyak mengikuti dalang-dalang senior dan sebagai regenerasi tentunya banyak ilmu yang sudah ditimba, sudah banyak ilmu yang diserap. Jadi kita berharap sesama pemain wayang dengan adanya Mas Leo dan teman-teman regenerasi ini kita berharaplah jangan sampai budaya ini sampai punah. Betul. Ya kan karena kita sudah tahu juga dalang-dalang sudah ini sepuh. Dan harus ada yang mengganti meneruskan budaya ini untuk tetap eksis di Indonesia. Nah, Mas Leo, berarti Mas Leo sudah ada niatan juga ingin menjadi seorang dalang. Ya, aslinya ada. Saya ingin menjadi dalang, cuman kalau bisa saya bisa menguasai semuanya. Ya, betul. Gitu. Jadi saya mau ke trompet dulu nanti prosesnya. Betul. Gitu, setelah itu baru dalang. Nah, ini kan masih proses erhu. Masih kurang maksimal lah. Kurang maksimal. Betul. Coba nanti kalau kita memang dulu kita pernah satu panggung ya, kita main di Temanggung. Ya, Temanggung. Terus di Kertosono juga, di Gudo. Itu kita pernah satu panggung. Nanti kalau kita ada jodoh kita satu panggung nanti kita sharing belajar bareng-bareng alat musik erhu. Karena memang mungkin sobat budaya mengingatkan sedikit lagi, memang menjadi seorang dalang itu memang sudah diwajibkan harus bisa menguasai alat yang berada di dalam panggung. Betul. Kemarin di video Pak Mujono juga bercerita ketika ada job di Bali, ada salah satu rekan yang sakit dan opname di rumah sakit. Sehubungan Pak Mujiono banyak mempunyai skill dalam bermain alat musik, akhirnya pertunjukan kan tetap jalan. Itulah fungsinya mengapa dalang itu harus bisa alat musik semuanya gitu loh Mas Leo. Iya, betul. Jadi sebagai regenerasi tetap semangat Mas Leo, harus tetap belajar apalagi kan engkongnya sebagai seorang dalang. Nah, Mas Leo sebagai seorang pemain wayang, apa itu kita kan istilahnya mempunyai harapan.
mempunyai istilahnya keinginan agar Potehi ini jangan sampai punah kan begitulah. Mas Leo bisa memberikan istilahnya harapan maupun motivasi kepada sesama teman-teman regenerasi di Tulungagung juga banyak. Apa yang perlu disampaikan Mas Leo untuk teman-teman ini? Monggo. Sobat budaya, rekreasi muda, ya yang muda-muda kalau mau belajar ya silahkan, ya banyaklah dalang-dalang dimanapun berada ya. Ya betul. Ya, ya itu pun juga tidak bayar, gratis, ya akan dipelajari sampai bisa, kan intinya gitu. Nah, betul. Supaya nggak punah kan mesti harus ada regenerasi terus menerus. Betul. Ya betul, saya sebagai regenerasi muda, nah nanti kan suatu saat akan tua. Ya. Nah jadi nanti ke masa depan sampai selamanya selalu eksis lah wayang Potehi itu. Semoga saja kan harapannya kita dan sebagai regenerasi kan jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah bosan untuk bertanya kepada para senior dan apalagi senior kita, para dalang-dalang sepuh itu kan sudah welcome. Ayo, siapa para regenerasi yang mau belajar, mau bertanya-tanya lah. Kemarin dari Pak Keke juga bilang demikian, tanpa dipungut biaya. Ya tergantung regenerasi itulah, dia mempunyai inisiatif, mempunyai keinginan. Jika ingin maju, ingin memajukan budaya wayang Potehi, itu tergantung personalia masing-masing, Mas Leo. Betul. Tanya kepada beliau-beliau yang sudah senior, yang sudah berjalan dulu, yang sudah menekuni lebih dulu di dunia wayang Potehi kan demikian ya Mas. Ya, betul sekali. Jadi dan memang sobat budaya, semoga saja kita juga berharap para regenerasi ini nantinya di kemudian hari bisa memajukan, paling tidak tetap bisa melestarikan dan Potehi tetap eksis di Indonesia. Ya. Dan untuk Mas Leo, di kesenian wayang Potehi apalagi kita ini selaku pemain kan pasti ada cerita suka duka, ada pahit manisnya dalam kita pentas di suatu tempat atau di daerah manapun. Mungkin Mas Leo ada pengalaman pahit manis atau suka duka ketika pentas di suatu daerah, bisa diceritakan monggo. Kalau suka dukanya ya, ini dukanya dulu. Iya dukanya dulu. Dukanya dulu itu jauh dari keluarga, dari betul. ibu, dari ayah ya, itu dari nenek juga jauh. Dan dulu kan tidak ada smartphone, handphone. Iya masih istilahnya HP masih jadul lah. Masih jadul, masih mahal-mahal ya kan. Nah itu dukanya seperti itu. Untuk cara menghubungi lewat apa dulu? Kalau misalnya jarang malah, tidak pernah menghubungi. Jadi sudah selesai pulang datang pamitan gitu ya. Iya. Tidak via surat-surat tidak. Jadi gitu. Untuk sukanya? Nah, untuk sukanya tuh ini bisa ketemu sama teman-teman. Iya, betul. Dari jauh, dari berbagai kota. Ya. Kita kerja bareng, bercanda bareng. Iya. Jadi gitu. Betul. Sukanya seperti itu. Memang sobat budaya. Memang kita ini pemain wayang Potehi, mungkin sobat budaya dan sebagian sudah menyaksikan video Gubuk Inovatif sebelumnya. Memang kita pemain Potehi mempunyai risiko, kita kalau dapat job satu pasti meninggalkan keluarga. Karena kadang-kadang kita kan jauh ya dari kelenteng kemana atau main kemana pasti meninggalkan keluarga, dan itu pun jarang dengan waktu yang singkat, pasti 1 bulan lebih gitu ya, kadang bisa 2 bulan, kadang ada yang 10 hari, tergantung pihak yang mendatangkan kita, kontraknya itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, itu sudah diambil risiko sebagai pemain wayang Potehi kan begitu ya Mas Leo ya. Dan sukanya memang begitu, rata-rata kita ketemu konco untuk istilahnya ngobrol-ngobrol, istilahnya mengobati rasa rindu. Dulu pernah main ke sana, selesai pulang, lama lagi tidak ketemu kan gitu ya Mas Leo. Memang gitu, sesama seniman kita harus tetap menjaga kerukunan, mengutamakan rasa kekeluargaan. Dari situlah awal nanti semoga saja wayang Potehi tetap eksis di Indonesia. Barangkali ada yang perlu disampaikan Mas Leo untuk sobat budaya, apa unek-uneknya bisa diceritakan monggo. Ya jika sobat budaya ingin
belajar Potehi itu tetap semangat, Mm-mm. ya. Jangan putus asa. Jika nggak bisa, dipelajari lebih lanjut lagi. Mm-mm. Pelan-pelan lah ya Mas Yopi ya. Ya betul. Ya, Step by step. Ya, betul sekali. Nah, itu jadi jangan patah semangat. Wah, tidak bisa. Habis gitu Berhenti di jalan. berhenti. Nah, itu susahnya seperti itu. Betul, betul. Ya. Nanti semoga saja nanti rekan-rekan menyaksikan video ini Ya. akhirnya bisa membangkitkan semangat, Semangat. membangkitkan keinginan inisiatifnya untuk lebih berinovasi di dunia Potehi kan gitu ya Mas Leo. betul. Terima kasih Mas Leo Ya. sudah menyempatkan waktu menemani saya obsen obrolan santai Ya. di acara Sambang Konco Potehi. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang Mojokerto sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah berbagi, bercerita dan menyempatkan waktu. Dan semoga Mas Leo selalu sehat ya Mas Leo, Amin. panjang umur biar tetap bisa berkarya Berkarya. di dunia Potehi. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, itu tadi obsen obrolan santai saya dengan pelaku seni wayang Potehi Mas Leo dari kota Semarang. Semoga dengan hadirnya Mas Leo yang sudah bercerita berbagai pengalaman maupun aktivitas sebagai menjadi seorang pemain wayang Potehi bisa menambah wawasan sobat budaya mengetahui dan lebih mengenal pemain wayang Potehi di Nusantara. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tak lupa saya juga mendoakan kepada seluruh sobat budaya di Nusantara, semoga sobat budaya panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan urusannya. Amin. Amin. Terus ikuti video di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Saya akan tetap menyambangi konco-konco Potehi di berbagai kota. Sampai jumpa. Salam budaya mempersatukan bangsa.